Satlantas Polda Gorontalo kini melakukan operasi Zebra Otanaha 2025 untuk menertibkan pengendara yang masih melakukan pelanggaran. Waspada dengan demam berdarah yang terus meningkat di kota Gorontalo. Satu pasien meninggal dunia dan kini menjadi kejadian luar biasa. Pemerintah melalui Perum Bulog mulai menyalurkan bantuan pangan tahap kedua berupa beras 20 kg dan 4 liter minyak goreng untuk setiap keluarga penerima manfaat. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Sebuah mobil pick-up menabrak pengendara sepeda motor di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kecelakaan ini terjadi ketika mobil pick-up mengambil jalur dari lawan arah di Jalan Poros Malino, Kabupaten Goa, sehingga sopir tidak dapat menghindari pengendara motor yang berboncengan 3, terdiri dari suami, istri, dan anak. Akibat kecelakaan ini, ayah dan anak meninggal dunia, sementara istri korban menjalani perawatan di rumah sakit. Satlantas Polres Goa yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sopir. Diduga sopir pickup mengemudi dalam kondisi mabuk. Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, tepatnya di atas Jalan Poros Malino, Kelurahan Lawan, Desa Makan Soma, Kabupaten Goa, sebuah mobil Mitsubishi pickup dengan sebuah sepeda motor yang berpenumpang 3 orang. Untuk kendaraan mobil pickup itu dari arah Suminasa ke arah Malino dan sepeda motor dari arah sebaliknya. Ada korban, Pak? Untuk korban ada 3, 1 orang meninggal dunia di TKP, 1 orang meninggal dalam perawatan, dan 1 orang lagi sementara dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Saikut, Kabupaten Goa. Saudara, sejumlah pengendara di Makassar, Sulawesi Selatan memutar balik kendaraannya lantaran takut terjaring operasi Zebra 2025. Begitu mengetahui adanya operasi Zebra, sejumlah pengendara tidak melanjutkan perjalanannya, bahkan memutar balik arah kendaraan untuk menghindari operasi Zebra. Operasi Zebra digelar di seluruh Indonesia dengan menyasar 8 pelanggaran, diantaranya melawan arus, berkendara sambil menggunakan ponsel, dan melaju dengan kecepatan tinggi. Pelanggaran yang kasat mata langsung dilakukan penilangan secara manual maupun etle. Apalagi anak-anak ini pakai helm ya. Nah, ini saya kasih brosur ini. Hari ini, mulai hari ini tanggal 17 November sampai nanti tanggal 30 November selama 14 hari, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara serentak melaksanakan operasi Zebra tahun 2025. Jadi pada kesempatan ini operasi Zebra ini dilaksanakan merupakan cipta kondisi menjelang daripada Nataru, perayaan Nataru. Sehingga pada saat perayaan Nataru nanti, situasi Kamsel Lantas dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Saudara, Polda Gorontalo menggelar operasi Zebra Otanaha selama 2 pekan hingga akhir November 2025. Operasi Zebra Otanaha kali ini menyasar sejumlah pelanggaran lalu lintas seperti tidak menggunakan helm, tidak memiliki surat izin mengemudi, dan pengendara di bawah umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polda Gorontalo mematangkan kesiapan operasi Zebra Otanaha 2025 yang akan digelar selama 2 pekan sejak 17 hingga 30 November 2025. Dalam operasi Zebra Otanaha kali ini, Polda Gorontalo mengerahkan sebanyak 240 personel dan melibatkan sejumlah petugas gabungan, mulai dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, Samsat hingga Jasa Raharja. Operasi Zebra ini pun akan dilaksanakan 2 tahap dengan mengedepankan upaya sosialisasi dan pencegahan dan akan ditingkatkan ke tahap penindakan di pekan terakhir.
Selain itu tidak hanya fokus pada penindakan pelanggaran, namun personil akan dikerahkan di lokasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas. Bahkan polisi akan gencar menggelar sosialisasi ke sekolah di Gorontalo. Yang ini tentunya diimbangi juga dengan kegiatan preemptif dan preventif. Preemptif kita melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke kampus, ke perusahaan-perusahaan. Kami melaksanakan juga tidak hanya kegiatan razia, penempatan personil di lokasi-lokasi titik rawan macet, rawan langgar, rawan kecelakaan, pemasangan rambu. Jadi memang tidak hanya kegiatan penegakan hukum, kegiatan preemptif mengajak masyarakat untuk sadar. Dalam operasi Zebra Otanaha 2025 ini, petugas akan menyasar 8 pelanggaran lalu lintas prioritas, seperti pengendara tidak menggunakan helm, tidak memiliki surat izin mengemudi, melawan arus lalu lintas, dan pengendara di bawah umur. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. 1 unit mobil di Merauke, Papua Selatan ludes terbakar. Tidak diketahui penyebab kebakaran, namun ditemukan sejumlah drum. Warga di sekitar lokasi panik saat mengetahui sebuah mobil tiba-tiba terbakar. Petugas damkar yang mendapat laporan langsung menuju lokasi untuk memadamkan api. Setelah kobaran api dipadamkan, petugas damkar menemukan sejumlah drum terbakar dan diduga akan melakukan suplai BBM eceran. Sesuai laporan yang masuk di posko damkar, kebetulan tim jaga kami, tim piket kami dari Regu Damkar gabung dengan teman-teman dari Satpol, kami meluncur ke TKK dengan 1 unit mobil damkar untuk melakukan pemadaman kebakaran 1 unit mobil yang berada di sekitar Jalan Ahmad Yani. Pada saat di TKK kami tidak mendapatkan hal-hal yang menonjol, kebetulan hanya 1 unit mobil yang terbakar dengan beberapa drum. Kebetulan yang terbakar mungkin penyuplai BBM eceran. Waspada dengan demam berdarah yang terus meningkat di kota Gorontalo, 1 pasien meninggal dunia dan kini menjadi kejadian luar biasa. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan mengakibatkan sejumlah pohon tumbang dan menimpa 2 unit mobil dan motor. Tak kuat menahan kencangnya angin, sejumlah pohon tumbang dan menimpa 2 unit mobil yang sedang terparkir. Tak hanya itu, motor warga juga tertimpa pohon dan menutup akses jalan. Sementara di sejumlah wilayah Kabupaten Bulukumba, sekitar 5 unit rumah warga rusak tertimpa pohon tumbang. Meski tak ada korban jiwa, namun BPBD Bulukumba mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca buruk. Untuk pohon yang tumbang yang menimpa rumah dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Untuk kendaraan roda 4 ada 2 unit, dan kendaraan roda 2 ada 2. Dan untuk sementara rumah sekarang yang rusak sedang, ada beberapa titik, misalnya di Desa Tanah Harapan ada 3, 2 rusak sedang, 1 rusak ringan. Sementara di Desa Jalanjang di Kelurahan Jalanjang ada 1 rumah, dan Desa Menjaling ada 2 rumah. Saudara, seorang pengendara motor di Makassar, Sulawesi Selatan yang sedang melintas tertimpa pohon tumbang saat angin kencang melanda. Akibat angin kencang dan hujan yang mengguyur kota Makassar sejak beberapa hari terakhir, membuat pohon di salah satu jalan tumbang dan menimpa pengendara motor yang melintas. Petugas damkar dibantu warga berusaha mengeluarkan korban yang terjepit batang pohon. Setelah berjibaku selama setengah jam, pengendara motor berhasil dievakuasi untuk dibawa ke rumah sakit lantaran mengalami patah tulang kaki. Selain menimpa pengendara, pohon tumbang mengakibatkan ruas jalan tertutup material pohon.
berarti dia 34. Pohon tumbang yang sempat cederai salah satu pengendara motor ya di Jalan Dr. Lemena itu atas nama Hamsa berumur 34 tahun. Beruntung tim kami berhasil mengevakuasi. Setelah dievakuasi dari pohon, langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans. Kebetulan di lokasi ada ambulans yang sementara lewat, langsung kita kasih naik di situ. Korban ini Dia terjepit dijatuhi sama pohon, ya seperti itu. dia pengendara ojek online memang itu. Kurang jelas juga dia pengendara ojek atau tidak, tapi yang jelas dia atas nama Hamzah umur 34 tahun. Saudara, sebuah kompleks pemakaman umum di Kelurahan Takatidung, Polewali Mandar, Sulawesi Barat hancur diterjang gelombang laut pasang. Akibat tergerus ombak laut, sejumlah makam hilang dan hanya menyisakan batu nisan dan kain pembungkus jenazah di tepi pantai. Menurut warga, sejak 5 tahun terakhir, lokasi pemakaman terus tergerus saat musim gelombang pasang. Dahulu kompleks pemakaman ini terdapat ratusan makam dan berada di sekitar 70 meter dari bibir pantai. Banyak warga telah memindahkan kuburan keluarga mereka ke lokasi yang baru, namun banyak warga juga yang telah berada di luar daerah mengaku tak tahu lagi posisi letak kuburan keluarga mereka. Tiap tahun itu mungkin sekitar berapa meter diambil tiap tahun. Abrasi. Itu dari tahun 2019, hilang semua itu kuburan. Harapan kita orang di sini lingkungan Aliali berharap ada cepat bantuan masuk untuk tanggul. Karena kalau tidak ditanggul secepatnya makin ke sini makin habis. Saudara, kita ke informasi lainnya. Memasuki triwulan ketiga, kasus wabah demam berdarah di Kota Gorontalo mengalami peningkatan. Bahkan kini menjadi kejadian luar biasa pasca 1 pasien meninggal dunia. Memasuki triwulan ketiga ini, Dinas Kesehatan Kota Gorontalo mencatat adanya peningkatan penyebaran wabah DBD. Sebelumnya, kasus DBD di Kota Gorontalo hanya sebanyak 46 kasus. Namun, memasuki bulan November 2025, mengalami kenaikan sebanyak 4 kasus dengan 1 kasus pasien meninggal. Akibatnya, kasus DBD di Kota Gorontalo kini telah ditetapkan dalam status kejadian luar biasa. Dari hasil pemeriksaan awal, sebanyak 20 anak di Kota Gorontalo yang mengalami gejala DBD. Peningkatan kasus DBD di Kota Gorontalo dipengaruhi cuaca ekstrim dan curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa pekan terakhir. Kenapa kami sebut peningkatan kasus? Karena sebelumnya sampai dengan triwulan 2 tahun 2025, kasus DBD di Kota Gorontalo itu hanya kurang lebih 46 kasus. Dibandingkan tahun 2024, itu sudah sampai di 200-an kasus. Kita berhasil menekan, hanya saja di bulan November ini, mungkin karena pergantian musim dari sebelumnya ada sempat kemarau, kemudian hujan yang cukup ekstrim, ya. Di Kota Gorontalo terjadi kenaikan kasus, ya. Memang kenaikannya tetap cuman kalau per kelurahan ada 3-4 kasus. Dengan kami lakukan penelusuran, kita lakukan rapid test, ada 20 anak yang kita duga mengalami gejala, tetapi baru gejala, belum dinyatakan penderita DBD. Fogging merupakan salah satu langkah yang kita laksanakan ketika kita memastikan ada kejadian luar biasa. Salah satu warga mengaku terus berkoordinasi dengan petugas kesehatan untuk melakukan upaya pencegahan dengan fogging guna membasmi nyamuk dewasa penyebaran DBD di kawasan pemukiman warga. Kebetulan di sini beberapa hari lalu ada kasus DBD yang menyebabkan 1 orang meninggal dan 1 orang sementara dirawat di rumah sakit. Untuk itu kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk meminta bantuan untuk pelaksanaan fogging agar supaya
indikasi daripada penyakit DBD yang terdapat di Kelurahan Nonggadit Permai 2 ini atau di Kelurahan Nonggadit Barat ini bisa diantisipasi. Guna mencegah penyebaran wabah DBD ini, warga pun diimbau agar terus menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan memberantas sarang nyamuk dan menjaga imunitas tubuh apalagi di saat musim penghujan seperti sekarang ini. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Pemerintah melalui Perum Bulog mulai menyalurkan bantuan pangan tahap kedua berupa beras 20 kg dan 4 liter minyak goreng untuk setiap keluarga penerima manfaat. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, Perum Bulog Gorontalo mulai menyalurkan bantuan pangan beras pemerintah dan minyak goreng untuk ratusan ribu keluarga penerima manfaat. Lebih dari 2.000 ton beras dan lebih dari 400.000 liter minyak goreng merek Minyak Kita akan disalurkan. Kami laporkan Pak. Perum Bulog Gorontalo mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap 2, yakni periode Oktober-November 2025, sebanyak 2.363 ton dan 472.612 liter minyak goreng merek Minyak Kita. Bantuan pangan akan disalurkan kepada 118.153 keluarga penerima manfaat yang tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo. Keluarga penerima manfaat bantuan pangan di tahap kedua ini bertambah 1.000 keluarga berdasarkan data Kementerian Sosial. Penyaluran bantuan pangan tahap 2 ini sedikit berbeda dari tahap 1. Kalau tahap 1 itu hanya komoditi beras, sedangkan di tahap 2 ini ada tambahan komoditi minyak goreng. Jadi itu data yang kami gunakan masih sama. Kami menggunakan data dari Kementerian Sosial, data tunggal Sensus Ekonomi Nasional. Jadi data itu yang diverifikasi. Di tahap 1 itu jumlahnya 116.000, di tahap 2 ini 118.000. Jelas itu telah diverifikasi oleh Kementerian Sosial. Setiap keluarga menerima sebanyak 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Bulog Gorontalo telah menyiapkan petugas di masing-masing desa, kelurahan untuk melakukan pengawasan dan memastikan penyaluran bantuan pangan ini tepat sasaran. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polres Maros, Sulawesi Selatan menangkap seorang kurir sabu di area Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat ditangkap, pelaku menyembunyikan kurang lebih 100 gram sabu yang disimpan di dalam celana dalam yang dipakainya. Pelaku mengaku membawa sabu dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, dan akan dibawa ke wilayah Papua dengan imbalan 20 juta rupiah sebagai kurir. Penangkapan ini dilakukan berkat laporan warga adanya warga yang membawa narkoba. Pelaku yang berprofesi sebagai petani ini kini harus menjalani pemeriksaan di Polres Maros. Ada dari masyarakat bahwa di area bandara itu ada orang yang dicurigai membawa narkotika jenis sabu, sehingga tim kami melakukan penyelidikan, penggeledahan, dan ditemukan barang bukti jenis sabu yang disimpan di dalam celana dalam pelaku. Jadi barang ini awalnya dari Kabupaten Luwu yang rencananya akan dibawa ke daerah kawasan timur. Dan itu rencananya pelaku dan barang itu akan mereka yang berangkat. Jadi ini barang dititipkan sama pelaku ini untuk dibawa ke daerah kawasan timur. Jadi beliau ini dikasih jasa pengantaran sekitar 20 juta. Itu sekali antar. Itu kali antar. Ada berapa banyak barang bukti? Jadi dalam 2 saset itu yang ditemukan di pelaku itu sebanyak 97 gram. Hampir 100 kononnya. Saudara, polisi menangkap 2 pelaku yang diduga mencuri solar dari tangki BBM yang diperuntukkan bagi kendaraan pemadam kebakaran di Makassar, Sulawesi Selatan. 2
Dua pelaku ketahuan mencuri BBM jenis solar dari tangki BBM milik pemadam kebakaran Kota Makassar karena aksinya terekam kamera pemantau. Berdasarkan rekaman kamera CCTV, polisi akhirnya menangkap kedua pelaku. Pelaku mengaku mencuri BBM jenis solar karena membutuhkan uang agar bisa bermain judi online. Dan pelaku mengaku ini bukan yang pertama kalinya mencuri BBM di tangki damkar. Selain itu, salah satu pelaku pernah dipenjara dalam kasus pencurian ponsel. Karena sehubungan dengan adanya viral di media terkait masalah percobaan pencurian BBM, seketika itu juga kami langsung mendatangi pihak damkar sana. Hanya saja karena pelakunya sudah melarikan diri dan belum sempat mengambil barang bukti, sehingga saya selaku membina fungsi reskrim yang ada di Polsek Ujung Tanah memerintahkan anggota saya untuk tetap melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Sehingga dalam waktu tidak cukup 1x24 jam kami telah menemukan pelakunya, yaitu berinisial Fitra alias IP, dan pelakunya juga orang di sekitar sana. Karena hal-hal ini menyangkut masyarakat umum, karena yang dicuri itu minyak solar yang digunakan untuk sewaktu-waktu apabila ada kejadian kebakaran ya digunakan untuk damkar. Jadi kalau pada saat habis BBM pas ada kejadian tidak bisa ini, kan yang dirugikan masyarakat umum, sehingga atensi untuk melakukan penyelidikan, dan alhamdulillah pelakunya sudah ketangkap. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta, dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Wakil kru yang bertugas, saya Puspasari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV Independen Terpercaya.